Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa membahas tentang sholat yang kita tinjau dari perspektif filsafat manajemen. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas dengan tema pemaknaan sholat dan kecenderungan prinsip. Saudara-saudara semua tentu sudah sangat mafhum bahwa banyak para da'i, para mubalek sering mengajak kepada umat untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau kita cermati, para da'i ini sebenarnya tidak terhenti pada melaksanakan sholat. Ajakannya adalah hingga pada menegakkan sholat. Karena sholat itu diibaratkan sebagai tiang di dalam agama. Kalau kita cermati, istilah melaksanakan sholat itu memang hanya menunjukkan salah satu fungsi dalam kata menegakkan. Nah, di dalam kata menegakkan ini maknanya lebih luas karena meliputi kontinuitas, meliputi kesesuaian dengan aturan, dalam hal ini syarat dan rukun. Kemudian juga meliputi pemahaman makna sholat. Tentu saja kita bersyukur karena ajakan para da'i, para mubalek ini membuat para kaum muslim, kaum muslimin dan muslimat sadar, kemudian mereka juga menjalankan sholat. Namun kalau kita tinjau, saya mau tanya ini sama saudara-saudara, kira-kira sholat ini baru sebatas melaksanakan ritual untuk menggugurkan wajib atau sudah dilakukan dengan perenungan fungsi dan makna yang terdapat dalam sholat? Jawabannya tentu Anda sendiri yang tahu. Idealnya pelaksanaan sholat memang tidak hanya sekedar terhenti pada ritual untuk menggugurkan wajib belaka atau melaksanakan ibadah sebagaimana yang diterima sosial, tetapi kita harus berani untuk mencari tahu makna yang terdalam dari sholat ini. Kenapa itu perlu? Karena ini penting. Saya kok yakin bahwa ajaran agama seperti ajaran Islam itu mengajarkan untuk sholat itu hanya untuk diikuti saja. Sepertinya kok tidak mungkin, pasti ada makna-makna. Dan makna-makna ini yang harus kita eksplor, kita ketahui. Jadi ini yang harus kita ketahui, pasti ada makna yang terdalam dari sholat itu. Nah, sekarang ini adalah upaya kita untuk memaknai atau menemukan makna sholat melalui kajian filsafat manajemen ini. Kalau saya terus terang aja melihat minimnya orang mau melakukan pemaknaan sholat ataupun ibadah madhol lainnya, ini mungkin karena adanya konstruk ilmu yang berlaku di dunia ini. Keilmuan selama ini lebih dikonstruksi dengan menggunakan data yang bersifat empirik rasionalistis agar dapat diverifikasi sehingga berlaku secara universal. Nah, dengan konstruksi semacam ini, unsur hal-hal yang bersifat intuitif yang berkisar dalam dimensi rohaniah ini dianggap tidak ilmiah. Kenapa? Karena susah diverifikasi. Bahkan bagi mereka yang enggan, bukan mengatakan susah diverifikasi, tetapi tidak bisa diverifikasi. Ini lebih kojur ini. Dengan kondisi konstruksi ilmu yang seperti sekarang ini, tentu saja ini bersifat one dimensional. Nah, sifat yang one dimensional ini sebenarnya telah mereduksi, telah reduktif, mengurangi makna dari ciptaan dan penciptaan Allah.
Gambarannya begini ya. Kalau kita mendefinisikan manusia, maka yang diakui dalam sains adalah dimensi jasmaniahnya saja yang bersifat terbuka dan mudah diindra. Tetapi dimensi rohaniahnya yang itu tidak nampak dan tidak mudah diindra, tidak dapat ditangkap oleh sains. Terlebih lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan intuisi, budi, rasio, yang semuanya itu berada dalam ranah gaib, tidak tersentuh oleh sains. Nah, kalau sholat kita kaitkan dengan konstruksi keilmuan ini, sholat sebenarnya memperbaiki konstruksi keilmuan yang tidak lagi hanya terbatas yang indrawi, tetapi dia sudah memasuki wilayah gaib. Dia telah menyentuh menyentuh eksistensi yang berkenaan dengan segala apa yang ada. Nah, kalau misalnya sholat ini kita instrumentasikan menjadi konstruksi ilmu, berarti yang dihasilkan itu adalah mampu melihat kebenaran dari sisi multidimensional. Masalahnya yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya keengganan pemaknaan secara multidimensional. Nah, keengganan pemaknaan secara multidimensional ini justru berimplikasi pada tindakan dan pendapat yang lebih menunjukkan pada sisi positivistik. Nah, ini nanti impact-nya akan mengarahkan pada sifat positivistik ini dalam keberagamaan, dalam berpolitik, dalam hukum, juga budaya. Kalau semua ini terjadi, maka kecenderungannya adalah reduktif. Sehingga sesuatu yang tak berfakta terindra oleh banyak orang ini dianggap tidak benar. Kebenaran hanya disandarkan pada positivistik semata. Kecenderungan untuk ke arah positivistik memang lebih banyak. Karena apa? Karena lebih mudah. Karena dengan positif itu akan lebih memudahkan kepastian dalam pemaknaan. Hanya sayangnya ini reduktif, tidak bisa mengungkap kebenaran secara utuh. Sebagai contohnya begini, coba kita lihat dalam bidang hukum ini. Positivisme hukum itu menjadi penting karena itu mencerminkan kebenaran. Karena di dalamnya mencerminkan adanya kepastian hukum yang disebut dengan hukum positif. Sehingga tidak memunculkan klaim tentang konstruk kebenaran. Tetapi klaim ini bisa rapuh kalau kita hadapkan dengan aspek yang tidak terindra, seperti aspek moralitas. Moralitas umumnya akan mempertanyakan tentang rasa keadilan, yang rujukannya tentu dapat dikaitkan dengan perasaan ataupun makna-makna ajaran agama. Nah, sifat dari moralitas yang abstrak dan cenderung subjektif ini bagi positivisme hukum susah digunakan untuk mengungkap kebenaran. Memang agak sulit. Tapi moralitas itu kan bukan tanpa kebenaran. Moralitas bisa saja itu memiliki kebenaran kan, meskipun pengungkapannya memang agak sulit. Lalu bagi manusia sekarang, di mana konstruk pendidikan ini sudah mempengaruhi sistem ekonomi yang berlaku, serta lingkungan sosial yang sudah terjerumus dalam positivistik, kebenarannya pun kebanyakan ditinjau berdasarkan hukum positif. Nah, keberlakuan positivisme ini menyebabkan kecenderungan munculnya upaya pemaksaan melalui kekuatan. Kekuatan karena mempunyai modalitas yang tinggi. Kekuatan muncul karena kekuasaan. Kekuatan muncul karena alasan yang didukung oleh orang banyak dan sebagainya. Jadi, klaim kebenaran cenderung ditentukan oleh kepentingan mereka yang kuat. Atau dalam bahasa lainnya, keadilan dan kebenaran adalah bagi yang kuat. Nah, saudara-saudara, klaim kebenaran yang positivistik ini indikatornya berbeda dengan kebenaran versi agama yang sudah dikonstruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini yang perlu kita renungkan ini dan kita kaitkan dengan sholat itu. Kenapa?
Ternyata Allah di dalam mengkonstruksi kebenaran itu, indikator-indikator yang ditetapkan itu memang susah untuk diverifikasi. Contohnya adalah ketenangan jiwa, nafsul mutmainah. Seperti di dalam Quran surat Al-Fajr itu. Nah, ketenangan jiwa atau nafsul mutmainah yang dijanjikan oleh Allah untuk memasuki surga. Artinya, kebenaran ini, untuk mencapai kebenaran ini abstrak ini kan. Kemudian indikator tentang ketakwaan, ini juga susah diverifikasi. Meskipun Allah menjanjikan orang yang terdekat dengannya adalah orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi misalnya di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Ini semua memang abstrak dan susah untuk diverifikasi. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa diverifikasi. Ini sebenarnya dapat diverifikasi dan verifikatornya adalah individual. Nah, untuk mengungkap ini memang tidak mungkin dapat diverifikasi dari sisi eksternal. Untuk memverifikasi hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat menggunakan indikator-indikator luar. Kalaupun indikator itu telah disepakati secara bersama dan diorganisasikan, tetap tidak bisa digunakan untuk memverifikasi hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah klaim organisasi meskipun mempunyai alasan yang terverifikasi, belum mampu menunjukkan kebenaran yang paripurna. Karena apa? Karena kebenaran adalah bersifat multidimensional. Di situ ada bersifat kedirian, ada bersifat kesejatian yang perlu pemaknaan secara personal. Tidak harus pemaknaan yang bersifat sosial. Artinya saudara-saudara, di dalam mengungkap kebenaran itu kita harus bijaksana. Nah, sholat sejatinya mengajarkan manusia itu untuk bijaksana. Karena menilai kedirian melalui kekusukan. Untuk menemukan potensi dirinya. Ini yang akan diejawantahkan dalam aktivitas selepas sholat berupa tindakan. Prosesi ini menunjukkan bahwa di dalam sholat itu mencerminkan kejujuran, kebijaksanaan, keterbatasan, menunjukkan potensi, dan sebagainya. Maka wajar saja kalau sholat diartikan sebagai pencegah perbuatan munkar. Karena apa? Karena di dalamnya ada tendensi evaluatif, ada upaya-upaya continuous improvement, ada self-esteem, dan juga ada self-control, yang itu merupakan subsistem kedirian untuk beroperasional secara sistemik menangani lingkungan mentalitas kita. Kalau kita perhatikan, aktivitas sholat itu mewadahi interaksi subsistem kedirian ini setidaknya ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah elemen-elemen dasar untuk basis tindakannya, yang kedua adalah kemampuan untuk mengorganisasikan diri dalam bentuk penentuan batas-batasnya sendiri dan struktur internalnya. Yang ketiga adalah sebagai referensi kedirian. Sedangkan yang keempat adalah sebagai sebuah sistem yang tertutup, yang artinya tidak ada kaitan langsung dengan lingkungannya, tetapi berhubungan dengan representasi dari lingkungannya secara intens. 4 hal ini dialami oleh semua manusia. Maka manusia-manusia itu kecenderungannya sama. Karena kecenderungannya sama, maka sifat dasar ini menyebabkan atau berpotensi menyebabkan benturan kepentingan antara satu dan yang lain. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena kepentingan yang sama, tetapi sumber daya yang diperebutkan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang berkepentingan. Jadi kalau dalam bahasa lain, bahasa ekonomi adalah adanya kelangkaan sumber daya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga benturan itu terjadi karena disebabkan adanya ketidaksepakatan cara ataupun pendapat. Yang ketiga adalah adanya benturan kepentingan kelangsungan hidup. Dengan adanya
potensi benturan kepentingan ini, maka seseorang itu tidak bisa mengklaim kebenaran secara subjektif, ya. Dia tidak bisa mengklaim secara pasti bahwa inner vitality-nya lah yang digunakan untuk mendominasi. Begitu juga seharusnya pihak yang berkuasa itu juga tidak boleh mendominasi yang lemah. Nggak boleh. Kenapa? Inilah perlunya dialektika. Kalau salah satu mengungkapkan sesuai dengan keinginannya, yang terjadi ya kekuasaan lebih unggul. Peninjauan kebenaran hanya dari salah satu sisi itu berbahaya. Sebagai contoh begini, gerakan yang diusung oleh Karl Marx untuk memperjuangkan proletariat itu timbul dari melihat kebenaran dari satu sisi. Kedua, keruntuhan rezim diktatorial di berbagai negara, itu juga seperti itu. Demonstrasi pemogokan buruh di berbagai perusahaan, terus perlawanan rakyat atas eksploitasi tambang misalnya. Kemudian maraknya golongan putih di setiap pemilihan kepala daerah maupun bupati maupun gubernur maupun presiden. Adanya pemogokan sopir angkot, demonstrasi pelajar melawan kebijakan kepala sekolah dan sebagainya. Itu karena melihat kebenaran dari satu sisi. Maka sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari benturan ini, sebaiknya adalah dilakukan dengan dialektika, dengan komunikasi. Nah, untuk bisa menjalankan komunikasi ini, maka kuncinya adalah bagaimana kita mengangkat kesadaran diri seperti yang diajarkan di dalam sholat. Tanpa ada kesadaran diri, tidak mungkin komunikasi bisa dilakukan. Tanpa ada upaya nyata untuk mencapai kebenaran secara multidimensional, komunikasi tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita cermati secara seksama, komunikasi itu pada dasarnya adalah untuk menghindari keterlemparan manusia dari realitas yang diinginkan. Nah, maka keserujukan adalah menjadi hal utama yang itu harus dijunjung tinggi maknanya secara bersama-sama. Ini bisa berlangsung bila ada pengakuan baik langsung maupun tidak langsung bahwa manusia itu sebagai pengada, berada dalam wilayah yang sama dengan pengada yang lain. Pengada-pengada ini atau individu-individu ini pada dasarnya berebut eksistensi di ruang ada. Untuk bisa berada di ruang eksistensi secara bersama dengan pengada-pengada yang lain, maka kata kuncinya adalah menyatakan eksistensi di bawah bimbingan yang Maha Esa. Artinya harusnya kita berpegang pada ajaran agama, pada ketauhidan, ya. Pada aspek tauhidi inilah pentingnya. Nah, saudara-saudara, kesadaran ini dalam dunia praktis ini disebut dengan rasionalitas tindakan, yaitu suatu tindakan yang didasari dengan pemikiran yang matang tentang manfaat dan kerugiannya, baik ditinjau dari individual maupun dari sosial, baik dari makna intrinsik ataupun makna ekstrinsik. Tentu saja kita perlu berpikir sebelum bertindak. Artinya apa? Artinya di situ ada proses perenungan. Jadi perenungan ini penting. Nah, karena perenungan ini penting, oleh Socrates dikatakan sebagai hidup tanpa perenungan adalah tidak layak dijalani. Nah, saudara, ajaran sholat pada dasarnya adalah mengajak kita untuk merenungi, untuk menemukan kesadaran diri dan untuk menemukan kesejatian diri. Maka dari situ, saudara-saudara, kita bisa belajar dari sholat itu, sehingga dari makna sholat ini kita